Boykot Trans 7, boykot Trans 7, boykot Trans 7. Trans 7. Lagi rame di seluruh media sosial platform manapun soal seruan boykot Trans 7. Gara-garanya Trans 7 itu menayangkan, mengulas kehidupan pesantren dan dianggap melecehkan pesantren dan para kiai. Akhirnya orang-orang yang pernah mondok, pernah menjadi santri atau kalangan-kalangan ulama, kalangan NU juga itu menyerukan boykot Trans 7. Tapi ya agak bingung ya, karena apa? Karena tidak sedikit juga masyarakat yang malah mendukung Trans 7. Coba kalian lihat di komentar-komentar netizen di media sosial itu, banyak juga yang mendukung Trans 7. Ngapain minta maaf? Karena para pemimpin di Trans 7 itu meminta maaf, mengklarifikasi atas tayangan tersebut ya. Tapi banyak masyarakat yang mendukung. Ngapain minta maaf? Gue dukung lo, aku dukung kamu, dukung itu. Jadi pro kontra ya. Ada yang dukung, ada yang tidak mendukung ya. Kalau kalian tim mana nih? Tim yang mendukung Trans 7 mengulas tentang kehidupan pesantren karena katanya ya itu kenyataan, memang fakta yang diungkap oleh Trans 7. Atau kalian tim pendukung para santri, para kiai, para ulama ya, para orang NU yang tidak setuju dengan tayangan Trans 7 terus boykot Trans 7. Gimana? Kalian tim mana nih? Kalau saya tim mana ya? Bahaya. Saya enggak deh, udah apa kata usah nanti netizen aja komen dulu kalian tim mana. Ya memang sih apa yang diucapkan oleh netizen itu ada benarnya, karena memang yang ditayangkan oleh Trans 7 itu fakta, realita. Masa sih zaman sekarang itu masih ada enggak deh, enggak lanjut, bahaya. Enggak, ini aku menyampaikan netizen ya. Kalian tim mana, komen. Lagi rame tentang boykot Trans 7 karena menyiarkan pemberitaan yang memang di dalam kontennya itu adalah diduga ya menyudutkan pondok pesantren atau diduga memfitnah pondok pesantren dan juga para kiai dan juga ulama ya. Kalau saya berbicara hari ini dari sudut pandang orang umum, orang awam ya. Jadi aku netral, tidak memihak siapapun dan tidak membela siapapun ya. Yang pertama kita lihat dulu dari pondok pesantrennya. Kalau misalnya ada yang tidak terima tentang cara didik yang ada di pondok pesantren ya, harusnya yang komplain itu bukan dari orang yang tidak pernah mondok ya. Harusnya yang komplain itu dari wali santri ya, dari santrinya, bahkan ya anak artis ternama ya, kalian tahu sendirilah ya, Raffi Ahmad itu loh dititipkan di pondok pesantren. Biar apa? Biar akhlaknya jauh lebih baik. Dan pondok pesantren ini kalau menurut saya bukan orang yang mendalami agama, agamaku ya wis ngaji ra katam, tapi alhamdulillahnya saya masih punya adab dan juga masih menghormati kiai dan juga ulama gitu. Bahkan banyak orang tua yang mungkin sibuk dengan karirnya, sibuk dengan pekerjaannya, mereka takut anaknya ketika di luar sana terjadi pengaruh buruk, mereka menitipkan ke pondok pesantren untuk akhlaknya biar tetap terjaga, sekalipun orang tuanya sibuk bekerja dan sibuk memberikan masa depan untuk anaknya. Saya tahu mungkin ya ada beberapa oknum pesantren, kiai dan ulama ya, oknum ya, saya bilang oknum, yang mungkin mencoreng nama Islam dan juga mencoreng pondok pesantren dan juga citra agama Islam ya. Tapi yang bagus kalau menurut saya masih banyak kok ya, bahkan yang baik dengan yang buruk itu masih banyak yang baik, masih banyak kiai ulama yang akhlaknya itu mulia. Bahkan aku adalah seorang ibu yang mungkin agamaku tidak begitu kuat saja,
aku menyekolahkan anakku di tempat yang mungkin agamanya lebih kuat. Biar apa? Aku merasa tidak mampu mendidik dia dari segi agama. Jadi biar dia dididik oleh gurunya ya, sekolah di MI, diwarai ngaji, diajarin membaca huruf Arab ya, diajarin akhlak yang baik. Itu menurut saya adalah hal yang positif. Tapi mungkin kejadian-kejadian di pondok pesantren dan juga di lembaga pendidikan Islam yang mungkin kurang baik dan mungkin kurang terpuji untuk dilihat, mungkin bisa diganti untuk bisa terlihat lebih baik. Kalau pondok pesantren, kiai, dan ulama mungkin dianggap kurang baik, lalu kenapa banyak calon pejabat itu yang mau menjabat meminta doa dan juga doa restu dari beliau-beliau. Rame-rame datang ke pondok pesantren, ke tempat ulama, ke tempat kiai untuk meminta doa dan juga dukungan mereka. Hayo, jadi jangan melihatnya dari salah satu pihak. Nah, sekarang saya bicara tentang Trans 7-nya, pihak Trans 7-nya. Boleh nggak menyiarkan dengan memvisualisasikan gambaran atau memvisualisasikan kondisi yang ada di pondok pesantren? Boleh, tapi tidak menyudutkan salah satu pihak. Ya, sebaiknya beritanya dibikin yang seimbang ya, harus ada statement dari kedua belah pihak ya, dan yang paling penting statement orang tua wali santri, kemudian kiai yang bersangkutan, itu harusnya ada statementnya biar beritanya bisa seimbang itu. Jadi walaupun memvisualisasikan kondisi yang ada di pondok pesantren, harusnya beritanya diseimbangkan dengan statement kedua belah pihak.